Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Samiarti, saya mahasiswa program studi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai materi pembiayaan jangka panjang guna memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Keuangan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan mengenai pembiayaan jangka panjang secara khusus tentang materi utang hipotek dan kredit investasi. Beberapa pokok pembahasan yang akan saya sampaikan mengenai pembiayaan jangka panjang diantaranya yaitu pokok pembahasan yang pertama adalah teori dan pengertian tentang pembiayaan jangka panjang serta penelitian yang terdahulu. Kemudian pokok pembahasan yang kedua mengenai utang hipotek serta perhitungannya. Kemudian pokok pembahasan yang ketiga yaitu kredit investasi serta perhitungannya. Dan pokok pembahasan yang keempat atau yang terakhir mengenai dampak dari pembiayaan jangka panjang pada perekonomian. Apa sih pengertian pendanaan jangka panjang itu? Pendanaan jangka panjang itu sendiri adalah pendanaan yang berdimensi waktu lebih dari 1 tahun. Pendanaan jangka panjang bersumber dari 2 sumber, yaitu yang pertama modal sendiri atau internal, yang kemudian yang kedua modal pinjaman atau eksternal. Maka apabila pendanaan jangka panjang itu bersumber dari modal pinjaman, pendanaan tersebut adalah pendanaan yang perlunasannya membutuhkan waktu lebih dari 1 tahun. Jadi, pendanaan jangka panjang ini sangat berguna sekali pada suatu perusahaan dalam penambahan modalnya guna meningkatkan perusahaannya. Kemudian mengenai teori dan penelitian terdahulu dari pendanaan jangka panjang, yaitu yang pertama, penelitian dari Higgins di tahun 2007. Higgins menyatakan bahwa kebijakan pendanaan harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Apakah harus mengajukan pinjaman atau menerbitkan saham baru? Hal itu karena kebijakan pendanaan mempengaruhi nilai dari perusahaan itu sendiri. Kemudian, menurut packing order teori, perusahaan akan menggunakan pendanaan internal jika tersedia. Namun, jika dana internal tidak mencukupi, maka manajemen akan mencari sumber dana eksternal. Pada saat pendanaan eksternal dibutuhkan, perusahaan terlebih dahulu akan menerbitkan sekuritas yang paling aman, yaitu perusahaan akan mulai dari hutang, kemudian sekuritas campuran seperti obligasi konvertibel, kemudian ekuitas sebagai langkah terakhir. Kemudian Panho menjelaskan bahwa keputusan pendanaan yaitu menentukan sumber daya yang akan digunakan, menentukan pembelanjaan yang terbaik, atau menentukan struktur modal yang optimal. Apakah perusahaan akan menggunakan sumber eksternal yang berasal dari hutang atau emisi obligasi, atau perusahaan menggunakan sumber internal yaitu emisi saham baru. Menurut Rusnan, keputusan pendanaan adalah keputusan mengenai berapa banyak hutang yang akan digunakan, dalam bentuk apa hutang dan modal sendiri akan ditarik, serta kapan akan memperoleh dana-dana tersebut. Kemudian memasuki pembahasan subbab yang kedua yaitu utang hipotek serta perhitungannya. Menurut OJK sendiri, utang hipotek adalah instrumen utang dengan pemberian hak tanggungan atas properti dan peminjam kepada pinjaman sebagai jaminan terhadap kewajibannya. Dalam hal ini, peminjam masih dapat menggunakan atau memanfaatkan properti tersebut. Hak tanggungan atas properti yang digunakan sebagai jaminan akan gugur setelah kewajibannya dibayar lunas. Kemudian menurut Rianto pada tahun 2010, pinjaman hipotek merupakan pinjaman jangka panjang, di mana kreditur diberikan hak hipotek terhadap aktiva tidak bergerak. Ini dimaksudkan sebagai apabila jika debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka kreditur dapat menjual jaminan aset tidak bergerak tersebut sebagai perlunasan kewajiban dari debitur, dan hasil dari penjualan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kewajibannya. Secara sederhananya, dapat dikatakan bahwa utang hipotek dilakukan oleh suatu perusahaan dengan menjaminkan aset
aset tidak bergeraknya, yang dimana dimaksudkan sebagai pengganti apabila perusahaan tersebut gagal membayar kewajibannya, sehingga kreditur dapat menjualnya sebagai pengganti kewajiban yang telah diberikan kepada perusahaan tersebut. Tetapi jaminan aktiva tidak bergerak ini masih dapat digunakan oleh debitur dalam jangka waktu peminjaman guna melakukan produktivitasnya. Seperti halnya jenis utang yang lain, utang hipotek juga menetapkan bunga kepada debiturnya. Pada utang hipotek sendiri ada dua jenis sistem penetapan bunga, di antaranya yaitu bunga tetap dan bunga mengambang. Pada penggunaan skema bunga tetap, pihak yang meminjam uang akan mengembalikan pinjaman pokok dengan tingkat suku bunga tetap selama jangka waktu pinjaman. Kemudian, pada bunga mengambang, skema pemberlakuan suku bunga mengambang pada utang hipotek merupakan kebalikan dari skema bunga tetap. Jika pada skema bunga tetap, bunga utang hipotek tidak dipengaruhi oleh perubahan tingkat suku bunga umum, maka berbeda dengan skema bunga mengambang. Bunga mengambang akan mengikuti perubahan tingkat suku bunga di pasar. Selanjutnya, adanya manfaat pada pendanaan melalui utang hipotek. Di antaranya yaitu yang pertama manfaat pajak, di mana bunga dari utang hipotek dapat mengurangi beban pajak. Hal ini dimaksudkan bahwa nantinya perusahaan akan mendapatkan laba yang lebih kecil dikarenakan adanya beban bunga yang harus dibayarkan setiap periodenya. Dengan laba yang lebih kecil ini, maka pajak yang ditanggung oleh debitur nantinya juga akan lebih kecil. Kemudian, manfaat yang kedua yaitu kreditur tidak memiliki hak suara, di mana kreditur tidak dapat mengubah atau ikut campur dalam jalannya dan atau keputusan perusahaan debitur dikarenakan utang hipotek ini bersumber dari modal eksternal. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu dapat memanfaatkan aktiva jaminannya, di mana debitur masih bisa memanfaatkan aktiva yang digunakan sebagai jaminan guna melakukan produktivitasnya sehingga tidak akan mengganggu proses produksi dari debitur. Kemudian, berikut contoh perhitungan hipotek dari suatu perusahaan yang mendapatkan sumber modalnya dari utang hipotek. Tanggal 1 Agustus 2017, PT AY menarik pinjaman hipotek sebesar 20 juta kepada Bank Kala dengan biaya administrasi sebesar 1 juta, diangsur 6 bulan sekali dengan bunga 15% per tahun. Dan jangka waktu perlunasan adalah 24 bulan. Kemudian diminta catatlah pinjaman hipotek saat angsuran. Maka pencatatan yang diperlukan yaitu tertanggal 1 Agustus 2017 pada PT AY, jurnal umumnya adalah Jurnal Pinjaman Hipotek kas sebesar 19 juta di debit, kemudian biaya administrasi di debit sebesar 1 juta, kemudian hutang hipotek sebesar 20 juta di kredit. Kemudian perhitungan untuk pencatatan hutang hipotek. Jurnal tanggal 1 Agustus untuk angsuran dan bunga. Bunga sebesar 15% kali 6/12 yaitu 6 bulan per 12 karena 1 tahun ada 12 bulan, sedangkan angsurannya 6 bulan sekali, maka 6/12. Kemudian dikali 20 juta, hasilnya yaitu sebesar 1.500.000. Kemudian hutang hipotek sebesar 20 juta dibagi 24 bulan. 24 bulan ini merupakan jangka waktu pelunasan. Maka hasilnya yaitu sebesar 830.330.333,33 per bulan. Maka untuk 6 bulan adalah 6 kali 833.333,33 rupiah, yang hasilnya dibulatkan sebesar 5 juta rupiah. Maka pencatatan yang akan dilakukan yaitu hutang hipotek sebesar 5 juta di debit, kemudian bunga sebesar 1.500.000 di debit, dan kas sebesar 6.500.000 di kredit.
pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai kredit investasi. Kredit investasi sendiri merupakan alternatif pendanaan jangka panjang yang umumnya disediakan oleh kalangan perbankan selain kredit modal kerja atau pendanaan jangka pendek yang selama ini kita kenal. Kemudian pada kredit investasi ada beberapa keputusan perusahaan untuk memanfaatkan kredit investasi ini hendaknya mempertimbangkan beberapa faktor. Di antaranya faktor-faktor berikut ini. Yang pertama, kelayakan jenis investasi yang akan dilaksanakan. Kemudian yang kedua, faktor pola cash flow dari investasi yang akan dilaksanakan. Faktor yang ketiga yaitu lamanya jangka waktu kredit. Kemudian faktor keempat, besarnya pengembalian pinjaman setiap periodenya. Faktor yang kelima, tingkat suku bunga yang dipersyaratkan. Dan faktor yang terakhir yaitu persyaratan mengenai perlunasan kredit sebelum jatuh tempo yang biasanya dalam bentuk penalti. Kemudian berikut ini contoh perhitungan dari kredit investasi. Perusahaan mandiri menandatangani perjanjian kredit investasi dengan bank mapan senilai 1 miliar pada pertengahan tahun 2004 untuk jangka waktu 5 tahun dengan tingkat suku bunga sebesar 16% per tahun, dengan persyaratan yaitu tambahan bahwa pelunasan sebelum jatuh tempo akan dikenakan penalti sebesar 2% dalam bentuk bunga per tahun. Pada pertengahan tahun 2007, perusahaan mendapatkan tawaran kredit dari Manhattan Bank dengan tingkat suku bunga sebesar 13,5% per tahun. Apabila perusahaan tetap meneruskan kreditnya pada bank mapan, maka bunga yang harus dibayarkan yaitu sebesar 2 itu untuk jangka waktunya, kemudian dikali 16% dikali 1 miliar. Hasilnya yaitu 320 juta rupiah. Kemudian, andaikan sekarang perusahaan punya niat menerima tawaran dari Manhattan Bank, maka denda yang harus dibayar ke bank mapan dan bunga yang harus dibayar ke Manhattan Bank oleh perusahaan mandiri adalah denda sebesar 40 juta, kemudian bunganya yaitu 2 kali 13,5% dikali 1 miliar, maka hasilnya 270 juta. Total keseluruhan yaitu 310 juta. Dari ilustrasi tersebut, maka dapatlah disimpulkan bahwa alternatif menerima tawaran Manhattan Bank akan lebih menguntungkan bagi perusahaan mandiri. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah mengapa bank mapan mengenakan penalti dalam pelunasan kredit sebelum jatuh tempo? Hal ini dikarenakan bank mapan harus berupaya untuk menjual kembali dana dari perusahaan mandiri tersebut agar dapat menghasilkan return bagi bank mapan sendiri. Kemudian memasuki pembahasan yang keempat atau yang terakhir, yaitu dampak pendanaan jangka panjang pada perekonomian Indonesia. Di sini menjelaskan mengenai dampak kredit investasi pada perekonomian Indonesia. Dalam jangka pendek, kredit investasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PDB. Sedangkan dalam jangka panjang, kredit investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PDB. Kredit investasi yang digunakan untuk membangun pabrik-pabrik maupun membeli mesin-mesin belum dirasakan dalam jangka pendek, karena untuk membangun pabrik diperlukan waktu bertahun-tahun untuk merasakan hasilnya, menurut Mentang pada tahun 2018. Maka dapat disimpulkan bahwa pendanaan jangka panjang melalui kredit investasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PDB pada jangka pendek, karena mesin-mesin dan pabrik-pabrik membutuhkan waktu yang bertahun-tahun untuk merasakan hasilnya, sehingga hasil akan tampak pada jangka panjang, yang dimana kredit investasi akan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PDB.
Kemudian, dampak utang jangka panjang secara mikro. Utang jangka panjang berpengaruh terhadap profitabilitas. Hal ini dapat diartikan bahwa penggunaan utang jangka panjang yang tinggi akan diikuti dengan beban bunga yang tinggi yang dapat mengurangi profit atau laba, sehingga resiko yang diterima oleh perusahaan juga semakin tinggi. Hal ini menurut Kalia di tahun 2013. Kemudian menurut Darminto di tahun 2012 menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat pengembalian investasi yang tinggi cenderung memiliki utang dalam jumlah kecil. Hal ini mendukung teori pecking order, yaitu tingkat utang yang rendah justru dimiliki oleh perusahaan yang tingkat profitabilitasnya tinggi. Sekian presentasi dan video dari saya. Apabila ada salah kata, baik yang disengaja maupun tidak, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi